Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan melaksanakan ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, dan ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yob Makienggung. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Terkasih, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, pada malam hari ini kami akan memulai ibadah keluarga Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus mau memimpin menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah ini Tuhan. Supaya segala sesuatu yang kami lakukan dan puji-pujian yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan mendengarkan akan segala permohonan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan Tuhan, pada malam hari ini pula ibadah kami, ibadah keluarga kami akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yob Makienggung. Tuhan Yesus kiranya mau memimpin menyertai Bapak Pendeta kami dalam segala sesuatu apa yang Ia sampaikan, renungan-renungan yang kami terima. Biarlah Tuhan Yesus memimpin menyertai dengan Roh Kudus dan malaikat-Mu Tuhan. Dan kami juga dapat mendengarkan sesuatu tersebut dengan baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai saksi-Mu, agar kami dapat membawa berkat dan berkenan di hadapan-Mu dan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tinggikanlah Tuhan Allah kita.
Jemaat dipersilahkan duduk. Datanglah Roh Kudus, isilah hidupku, hingga seluruh maksudmu menjadi maksudku. Datanglah Roh Kudus, murnikan hatiku, hingga menyatu denganmu, menjadi abdimu. Datanglah Roh Kudus, kuasai diriku, hingga seluruh hidupku membara oleh-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Sebelum bagian Alkitab itu kita baca, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur Engkau himpunkan kami bersama anggota-anggota keluarga kami. Bahkan dalam kebersamaan keluarga-keluarga di Jemaat GPB Pancaran Kasih Depok ini. Kami beribadah bersama memuliakan nama-Mu. Di tengah ibadah ini pun kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, bahkan hidup kami dibimbing pada kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Bapa, bersabdalah kepada kami, karena saat ini kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan bagian Alkitab yang akan kita baca dari dari Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat 20. Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Mari saudara kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-20 tertulis sebagai berikut. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup
telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesempatan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merayakan hari Pentakosta, yang pertama kita saksikan ialah terjadi kegemparan yang sangat hebat. Kegemparan itu ialah Roh Kudus turun, dan Roh Kudus itu berkarya meyakinkan orang-orang untuk mengerti karya Tuhan. Yang sungguh ajaib saudara, Roh Kudus menjadikan orang-orang dari berbagai latar kehidupan, latar belakang setiap hari yang berbeda, yang tidak sama seorang dengan yang lain, terutama bahasa. Tetapi mereka bisa memahami orang lain yang duduk bersama dengan mereka, yang ketika itu bersama dengan mereka. Bukankah itu sebuah kegemparan saudara? Roh Kudus bekerja. Pekerjaan Roh Kudus itu melampaui akal pikiran manusia. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak dapat kita ramba dengan otak dan akal kita, tetapi kemudian dia mewujudkan sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan itu sebuah mujizat. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca pada saat ini sebenarnya merupakan sebuah respons dari sebuah kegemparan yang terjadi pasca hari Pentakosta. Ada beberapa kegemparan yang mendahului bagian Alkitab ini. Tetapi kegiatan yang sangat dekat dengan bagian Alkitab yang kita baca dan kita renungkan pada malam ini saudara, yaitu ketika Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk memulihkan seorang yang lumpuh. Sudah lama orang ini lumpuh saudara. Kita membayangkan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi fakta. Seorang yang lumpuh sudah lama, tetapi oleh kehadiran Yohanes dan Petrus, orang ini berubah kondisinya menjadi seorang yang sehat kembali, orang yang bisa berjalan, bahkan dikatakan melompat-lompat kegirangan. Dan ini sangat sebuah berita yang tidak saja kita katakan sebuah mujizat yang terjadi sangat luar biasa, tetapi Alkitab memberikan pemberitaan bahwa ini menimbulkan keheranan di antara orang banyak.
Coba saudara-saudara bayangkan, saudara, kalau satu saat di lingkungan saudara-saudara, di lingkungan tempat tinggal kita, ada seorang yang sudah lama menderita yang sangat berat, yang sangat hebat, dan secara akal manusia tidak mampu lagi diatasi. Mereka sudah berobat ke berbagai tenaga medis, tapi tiba-tiba saudara, dalam sebuah perkunjungan kemudian kita membawa di dalam doa dan kuasa roh bekerja, orang itu dipulihkan kembali. Lalu orang itu berjalan dari rumah ke rumah, berjalan ke pasar, berjalan kemana dalam kondisi seperti manusia yang normal. Tidakkah itu menimbulkan sebuah keheranan? Tidakkah itu menimbulkan sebuah kegemparan baru? Dalam cerita dari mulut ke mulut bahwa si A ini yang dulu menderita cukup lama, kemudian sekarang sudah kembali normal. Itu yang terjadi dalam bagian bacaan ini, saudara. Seorang yang lama lumpuh dan kemudian disembuhkan kembali, dipulihkan, normal kembali hidupnya. Apa yang terjadi? Bagian Alkitab kita, bagian pertama, ayat 11 ini menjelaskan bahwa banyak orang datang mengikuti Petrus dan Yohanes. Mereka datang mengikuti dia di Serambi Salomo. Sebuah serambi yang dibuat pada waktu itu oleh Herodes, saudara, dalam rangka menarik perhatian orang-orang Yahudi agar mereka dapat didamaikan, agar mereka dapat mengiyakan apa yang dikatakan Herodes dalam rencana-rencana pemerintahannya. Itu dibuat untuk duduk bersama di situ, saudara, bercakap, mencari solusi dari berbagai persoalan masyarakat, kepemimpinan pada masa itu. Di serambi itulah kita melihat, saudara, Petrus dan Yohanes dikerumuni orang banyak yang keheranan. Mereka meminta penjelasan Paulus tentang sesuatu yang telah terjadi, yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Saudara, kita tidak sekedar untuk mengatakan bahwa mereka berkumpul karena keheranan terhadap apa yang dikatakan Petrus dan Yohanes. Yang dilakukan mereka memulihkan seorang yang lumpuh sudah lama, saudara. Tetapi kalau kita membaca bagian Alkitab dan kita melihat dari seluruh bagian Alkitab yang kita baca itu, ada pesan-pesan yang tersirat tentang cara-cara kehidupan orang-orang Yahudi yang tidak benar mereka lakukan terhadap Yesus. Mereka telah menolak Yesus. Mereka berpandangan tentang Yesus yang melakukan pelanggaran terhadap mereka ketika Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Melalui pemulihan orang-orang buta, orang-orang sakit, sampai orang-orang yang telah meninggal pun dihidupkan. Dan apa yang Yesus lakukan biasanya pada hari Sabat, di mana orang-orang Yahudi ini berdoa, tidak boleh ada aktivitas apapun. Tetapi juga ketika Yesus menubuatkan bahwa rombak bait Allah itu dan aku akan membangunkannya dalam 3 hari. Padahal itu sebuah kiasan bahwa Yesus dibawa ke salib, Yesus dibunuh, kemudian 3 hari dia bangkit kembali. Ini sebuah kebenaran di mata orang-orang Yahudi. Tidak tahu, mungkin ada provokasi agama dan lain sebagainya, tetapi yang jelas bahwa popularitas para imam itu cukup terusik, terganggu dengan apa yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan hidup orang-orang yang membutuhkan pembebasan dari kesulitan yang mereka alami, yang tidak mampu dilakukan oleh orang Yahudi
hanya dengan mengatakan hukum Taurat adalah hukum yang harus ditaati untuk keselamatan hidup seseorang di bumi ini. Tapi Yesus melakukan tindakan yang sungguh nyata dan itu memulihkan. Dan itu sekarang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Apa yang kita mau katakan saudara, tidak hanya sebuah keheranan dan kekaguman, tetapi di sini juga ada sebuah penyesalan yang sangat hebat dari orang-orang Yahudi terhadap apa yang mereka lakukan. Para nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, mengakui tentang Yesus yang adalah hamba sebagai Mesias. Tetapi ketika mereka menolak Yesus dan membunuh, hanya karena reputasi keimaman mereka, mereka telah juga menolak tradisi yang dibangun berabad-abad oleh nenek moyang mereka dalam lingkaran atau lingkungan kehidupan Yahudi itu sendiri. Itulah sebabnya mereka menyesal. Tetapi lebih jauh dari itu, mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Mereka ingin tahu siapakah Yesus itu sendiri. Mungkin saja ada secerca pengharapan yang sudah tumbuh di dalam hidup mereka. Bahwa hidup yang lama adalah hidup dalam ketaatan kepada Taurat adalah sebuah kesia-siaan, dan sekarang ada kehidupan baru yang boleh meyakinkan mereka ketika mereka melihat begitu gencarnya para murid. Para murid tidak mengalah dengan ancaman, dengan tantangan, dengan hal-hal apapun juga yang dapat menyengsarakan hidup, membuat mereka menderita, bahkan merugikan. Murid-murid diancam, murid-murid dianiaya, tapi murid-murid tetap setia kepada Tuhan dan tetap memberitakan tentang Yesus yang bangkit dan hidup itu. Tetapi juga dalam melaksanakan karya-karya Kristus itu, orang-orang lain pun dipulihkan. Dan ini membangkitkan secerca pengharapan dalam hidup orang-orang Yahudi itu, mau mengakui dan mengikut Yesus. Itulah sebabnya Petrus menjelaskan di sini. Petrus dan Yohanes tidak memarahi mereka ketika kita membaca bagian ini, sekalipun ada intonasi atau nada yang cukup keras dari Petrus dan Yohanes untuk menegur mereka. Tetapi toh kita menemukan juga di ayat yang ke-17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ketidaktahuan mereka. Tetapi ini juga sebuah komunikasi yang dibangun Petrus dan Yohanes, yang seharusnya juga kita bangun dalam kehidupan kita, yang terlihat sebagai sebuah pendekatan yang menyelamatkan, pendekatan yang membangkitkan kembali gairah. Saya ingin memberikan catatan dengan pemahaman Petrus ini, saudara. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang menghakimi, yang mengutuk, yang dengan kata-kata kita mengakhiri segala apa yang mungkin mereka masih bisa maju, masih bisa bangkit, masih bisa mengubah diri untuk lebih baik. Tetapi kata-kata kita telah menutup pintu bagi mereka. Itu menurut saya sangat kejam, dan lebih kejam dari pembunuhan, saudara, atau paling tidak sama dengan itu. Kita seharusnya menjadi sama seperti Petrus dan Yohanes, yang mensupport kehidupan, yang mendukung kehidupan, yang mendorong kehidupan orang-orang di sekitar kita untuk maju, untuk berprestasi, untuk menghadirkan diri menjadi seseorang yang menghasilkan buah yang baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Tetapi saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus sangat menarik ketika kita mencoba merenungkan apa yang dikatakan
oleh bagian Alkitab ini, tidak sama sekali kita melihat Bapak Petrus dan Yohanes mau mengatakan tentang segala hal yang terjadi di mana mereka ada di sana, saudara, itu karena mereka. Karena mereka. Banyak orang ketika dia mampu melakukan hal-hal yang sangat spektakuler, sangat luar biasa, terus dia mengatakan bahwa dia hebat. Termasuk hal-hal yang bersifat spiritual. Sekarang ini tidak sedikit saudara kita dapat menemukan para pemberita-pemberita Injil yang mengatakan hamba-hamba Tuhan, ketika mereka berhasil mendoakan orang dan orang menjadi sembuh, orang bebas dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya, saya belum lihat orang yang berdoa kemudian orang bangkit dari kematian. Tetapi serta-merta dia mengatakan bahwa ini karena pendeta ini, sehingga orang mengatakan cari pendeta ini berbobot, pendeta ini luar biasa. Dia berdoa orang bisa sembuh dari sakit, dia berdoa orang ini bisa melewati masa kritis, dia berdoa ini usahanya untuk sukses. Akhirnya pendeta itu jadi seorang dukun, saudara. Saya pernah dibegituin, saudara, ketika saya masih bertugas di Kalimantan. Dan saya menegur orang itu, saya bilang, Pak, kalau Bapak bikin pengucapan syukur seperti ini, Bapak bikin di rumah dan saya pimpin, dan Bapak bersaksi tentang apa yang Bapak alami kesembuhan dari sakit, terus Bapak katakan ini karena pendeta Yob yang membuat saya sembuh, saya mungkin tidak akan memimpin ibadah ini. Tapi saya tidak katakan secara terbuka, saya panggil Bapak itu sesudah ibadah dan saya mengatakan, dan dia minta maaf. Petrus dan Yohanes dalam bagian bacaan ini, saudara, mereka hanyalah alat di tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk memulihkan, untuk menunjukkan karya Tuhan memulihkan orang, bukan karya dia. Mereka hanyalah seorang hamba. Dan bagian Alkitab ini menjelaskan juga bahwa Yesus itu juga adalah hamba. Seorang yang takluk pada Tuannya. Dan karena kepercayaan terhadap nama Yesus itulah mujizat itu bisa dinyatakan. Saudara, dibutuhkan kerendahan hati dalam perjalanan hidup ini. Kita semua adalah orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, bukan berarti Yesus berhenti dalam menyatakan karyanya, tapi dia tetap berkarya dengan cara yang baru. Cara yang baru itu apa, saudara? Dia memakai kita orang percaya ini menjadi alat di tangannya, menjadi saksi yang memberitakan karya dia atau dipakai oleh dia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan dari sorga. Apakah kita mampu? Saudara, jangan ada seorang menganggap dirinya mampu, tetapi meyakini diri bahwa Roh Kudus bekerja yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu benar. Jadi saudara, marilah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Dia, sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup pada Dia, sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, memampukan kita untuk melakukan karya-karya Tuhan, bukan karya-karya kita. Dan yakinlah saudara, dalam posisi seperti itu, kita akan selalu dipakai Tuhan untuk menyatakan karyanya. Dan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita tidak mampu, tetapi kuasa Roh Kudus memampukan kita. Mari kita terus bekerja. Ada begitu banyak masyarakat di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita menjadi sosok di dalam persekutuan
yang dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Sehingga bertitik tolak dari persekutuan kita di antara kita dan persekutuan kita dengan Tuhan, di sana kita menyatakan pemulihan dunia ini. Dan serahkan kepada Tuhan hidup kita dengan penuh kerendahan takut akan Tuhan, dan kita yakin kuasa Roh Kudus bekerja memakai kita menjadi alat memulihkan kehidupan di sekitar kita. Dengan kehadiran kita, kita berbagi sukacita yang dapat menciptakan damai sejahtera di bumi ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh. Cari dan bersihkanlah guna tajuk rajamu. Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Banyak jiwa mengeluh dalam dosa terjerat, bagai intan yang redup. Angkat dan murnikanlah jiwa-jiwa yang terhilang, bawa pada Tuhanmu. Jadi intan yang gemilang di mahkota rajamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami berterima kasih sebab pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk berada bersama dengan seluruh anggota keluarga kami dalam persekutuan, dalam kehadiran Tuhan melalui Roh-Mu yang meyakinkan kami akan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan kami sesuai dengan terang firman-Mu, menjadi saksi-saksi Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan memuliakan nama-Mu lewat setiap kehadiran kami dalam buah-buah kasih kebajikan yang dapat kami perlihatkan di depan kehidupan banyak orang. Di sana kami memuliakan Tuhan dengan karya-karya kami. Kami berterima kasih Bapa, bahwa firman-Mu mengingatkan kami hanyalah hamba-hamba dari apa yang Tuhan inginkan kami perbuat. Biarlah kami menjalankan kehidupan kesaksian kami dengan penuh kerendahan hati. Engkau telah menderita sebagai tanda kesungguhan-Mu melayani hidup kami, memberi kasih-Mu. Tetapi Engkau telah bangkit dan naik ke surga, memberikan sebuah pengharapan bagi kami bahwa maut pun
seberapa besar maut pun tidak dapat mengalahkan kuasa-Mu. Karena kami tahu sekarang bahwa Engkau Allah yang memerintah di surga dan di bumi. Biarlah pengharapan kami kepadamu, karena dengan tertuju kepadamu kami dapat menjalani hidup ini dengan kuat dan menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan bersekutu ini, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati keluarga-keluarga, khususnya mereka yang ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan, kuatkan setiap keluarga dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, peran-peran mereka yang jalankan sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, ibu, sebagai anak-anak, sebagai sesama saudara. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat menyatakan kasih kesetiaan di antara kami, sehingga rumah tangga kami menjadi satu rumah tangga yang kokoh teguh, di mana kehadiran kami dapat memberitakan tentang kebenaran, damai sejahtera kepada masyarakat di sekitar di mana kami ada. Sehingga puji-pujian kepadamu juga naik dari lingkungan di mana kami ada. Terima kasih Bapa surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang bersuka cita hari ini, karena usia Tuhan tambahkan. Tuhan memberkati dengan kekuatan baru untuk menapaki hari menjadi saksi bagi Tuhan di usia baru yang kami alami. Biarlah dengan itu kami dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk berkarya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami juga yang mengalami sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan menguatkan mereka. Mereka berharap kepadamu, dan kami percaya dalam cinta kasih Tuhan mereka diteguhkan dalam pengharapan, dan itu membangkitkan kekuatan bagi mereka. Berkati semua pelayanan para medis yang dilakukan, sehingga itu mendatangkan berkat bagi saudara kami yang menderita ini. Bagi yang berduka cita, Engkau hiburkan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan-pergumulan rumah tangga kami yang belum terselesaikan. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan kami, agar kami terus menapaki perjalanan hidup ini tanpa kehilangan pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab pada Tuhan Yesus ada kekuatan bagi kami untuk menghadapi dan memberikan keyakinan bahwa apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Bagi rumah tangga juga yang merindukan untuk dikaruniai anak dalam hidup rumah tangga mereka, Tuhan kami berdoa, Engkau mendengar seruan mereka. Kami percaya dalam kasih sayang-Mu, berkat itu boleh nyata. Itu di dalam kesetiaan dan ketaatan mereka yang mereka nampakkan kepadamu, baik itu melalui persekutuan di antara anggota jemaat, keluarga, maupun secara khusus seruan-seruan kami di dalam doa yang menandakan sebuah persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan menjawab pada waktunya. Terima kasih Bapa. Mereka juga merindukan pasangan-pasangan hidup. Anak-anak kami merindukan pasangan hidup, suami atau istri, atau merindukan untuk berumah tangga. Tuhan memberkati mereka. Kau dengarkan seruan mereka kepadamu. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Bapa untuk orang-orang lanjut usia, janda duda, anak yatim dan piatu.
Tuhan sertai mereka. Pakai kami menjadi alat berbagi, alat menopang kehidupan agar di tengah-tengah persekutuan ada sukacita yang boleh kami alami bersama. Ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja Tuhan, Jemaat Pancaran Kasih. Engkau memberkati seluruh pelayan yang ada, para pendeta, diakan dan penatua, unit-unit misioner, yaitu pengurus Pelkat, komisi-komisi. Kami serahkan dalam tangan-Mu, khususnya yang ambil bagian pada saat ini, baik penatua, diakan, petugas multimedia, juga organis, pemandu lagu. Kami menyerahkan tenaga security, Engkau berkati pegawai kantor juga, Engkau sertai dan berkati mereka. Terima kasih Bapa surga, pemerintah kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati baik presiden, juga pemerintah Kota Depok khususnya. Biarlah mereka menjalankan tugas mereka dalam hikmat Tuhan, agar mereka dapat mewujudkan damai sejahtera untuk kehidupan bersama. Kami sebagai warga masyarakat yang adalah anggota gereja, pakai kami juga untuk menyatakan syukur kami dengan mengerahkan tenaga kami membangun bangsa kami ini, agar kehadiran kami menjadi berkat bagi kehidupan negara dan bangsa kami ini. Terima kasih Bapak. Pergelutan tentang COVID, wabah COVID yang sampai sekarang ini masih kami alami. Tuhan kuatkan kami, pakai kami sebagai warga gereja agar kami juga menaati pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan bersama dan memandang ke depan kehidupan yang penuh damai sukacita akan tercipta bagi kami dengan ketaatan kami untuk melaksanakan protokol kesehatan sekarang ini. Dan kami percaya dalam cara Tuhan ini, satu saat kami akan bebas dari wabah ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau berkati seluruh daerah yang mengalami bencana alam. Tuhan kuatkan, pakai semua orang yang bekerja untuk meringankan beban mereka yang mengalami korban. Juga konflik yang terjadi di beberapa daerah khusus Papua, Tuhan juga memberkati, khususnya bagi aparat keamanan yang bekerja di sana. Engkau juga menyertai keluarga mereka yang menopang pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa surga. Inilah doa kami Bapa, ampunkan dosa kami, dengar dan saud doa kami ini. Semua kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Ibrani pasal 13 ayat 15 hingga 16 yang menyatakan, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan,
sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau layak kami agungkan atas karena kasih-Mu tiada berkesudahan dinyatakan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hidup kami ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita pada malam ini. Jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu, dalam kata dan perbuatan, di mana saja dan kapan saja. Jadi pemenang, menaklukkan dunia dan
Yesus Tuhanmu, Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu, walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Kasih yang sempurna, berkatnya penuh, Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu, Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu, walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.